Hai, ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana mengerjakan latihan soal untuk materi ukuran pemusatan data. Kita mulai dari soal pertama. Soal pertama, ada tabel yang berisi mengenai waktu dan juga frekuensi. Dari keterangan soal, yaitu lama waktu mengunjungi perpustakaan dari 40 siswa tersaji pada tabel berikut. Tentukan min dari data pada tabel tersebut. Nah, min itu sama juga dengan artinya dengan rata-rata. Untuk menjawab, kita buat dulu tabel yang lengkap seperti ini. Kita akan menggunakan rumus rata-rata sementara untuk menjawab soal ini. Nah, dari data tabel sebelumnya, kita sudah dapatkan ada waktu dan juga frekuensi. Nah, kemudian ditambahkan dengan XI. Tabelnya ditambahkan XI. XI itu adalah data tengah. Jadi masing-masing data tengah dicari mulai dari setiap interval kelasnya. Dimulai dari interval kelas pertama, dari 3 sampai 5, berarti data tengahnya adalah 4. Dari 6 sampai 8 adalah data tengahnya adalah 7. 9 sampai 11, data tengahnya adalah 8. Dan begitu seterusnya sampai di 21 sampai 23, data tengahnya adalah 22. Nah, kemudian karena kita menggunakan rata-rata sementara ini di sini ditentukan dari XI atau data tengah, data yang paling besar frekuensinya, yaitu 8, di mana 8 itu memiliki frekuensi 11, berada di kelasnya 9 sampai 11 dengan frekuensinya 11, berarti data terbesar, data terbanyak di sini ya. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa rata-rata sementaranya adalah 8. Karena rata-rata sementaranya 8, maka kita akan gunakan untuk menghitung DI. Ya, di mana DI itu merupakan XI dikurang dengan XS, yaitu berarti data tengahnya masing-masing dikurang dengan rata-rata sementara yang kita sudah tentukan, yaitu 8. Dimulai dari DI yang pertama, berarti XI dikurang XS, yaitu 4 dikurang dengan 8. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Kemudian D2 ya, berarti data tengah D2, data tengah yang kedua dikurang dengan XS atau rata-rata sementara. Berarti 7 dikurang dengan 8, yaitu negatif 1. Kemudian yang ketiga 8 dikurang 8. Yang keempat 11 dikurang 8, 3 ya. Yang kelima 14 dikurang 8 dan seterusnya sampai di 22 dikurang 8, yaitu hasilnya 14. Kemudian di tabel berikutnya, di kolom berikutnya itu berisi perkalian antara frekuensi dengan DI-nya. DI-nya ingat tadi adalah hasil pengurangan dari masing-masing data tengah dikurang dengan rata-rata sementara. Nah, ketika dikalikan berarti mulai dari yang pertama, 3 dikali dengan min 4 itu adalah min 12, 4 dikali min 1 adalah min 4, sampai di 11 kali 0 yaitu 0, sampai di terakhir itu adalah 5 dikali dengan 14 yaitu hasilnya 70. Nah, kemudian kita jumlahkan frekuensinya itu totalnya ada 40, kemudian FI kali DI itu totalnya adalah 169. Nah, rumus yang kita gunakan untuk mencari rata-rata X bar itu sama dengan XS, rata-rata sementaranya, ditambah dengan sigma FI DI, artinya adalah jumlah dari seluruh FI kali DI, dibagi dengan sigma FI atau jumlah seluruh frekuensinya. Nah, dari tabel sudah didapatkan sigma FI DI-nya itu adalah 169. Itu jumlahnya ya. Kemudian dibagi dengan frekuensi 40. Maka kita tuliskan lagi XS-nya adalah 8 ditambah dengan 169 dibagi 40. Hasilnya adalah 169 bagi 40 itu hasilnya 4,225. Jadi 8 tambah 4,225. Maka hasilnya adalah X bar 12,225.
Jadi, rata-rata lama waktu 40 siswa mengunjungi perpustakaan adalah 12,225 menit. Itu jawaban untuk soal yang pertama. Soal yang kedua. Rata-rata gaji dari 34 karyawan di suatu perusahaan adalah Rp4.900.000. Jika gaji seorang manajer digabung dengan gaji karyawan, gaji rata-ratanya menjadi Rp5 juta. Tentukan gaji manajer tersebut. Untuk menjawab soal ini, tentu kita harus menulis diketahui dulu apa yang diketahui dari soal, supaya memudahkan kita nanti mengerjakan penyelesaiannya. Mulai dari diketahui yang pertama, itu kita tahu dari soal adalah jumlah karyawannya. Itu misalkan saja dituliskan dengan istilah NA. Karyawannya ada 34. Kemudian rata-rata gaji karyawannya adalah X bar A. Artinya X bar yang pertama dulu dengan rata-rata gaji karyawannya ada 34, rata-ratanya 4.900.000. Kemudian rata-rata gaji karyawan ditambah dengan gaji manajer, satu manajernya ya, yaitu kita simbolkan dengan X bar B, yaitu 5 juta. Kemudian yang ditanya adalah berapa gaji manajer tersebut. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita tahu bahwa untuk mencari rata-rata gaji karyawan X bar A itu sama dengan total gaji karyawan atau sigma dari XA dibagi dengan jumlah karyawan. Nah, kemudian maka kita sudah tahu punya nilai-nilai tersebut. Berarti karena X bar A itu adalah 4.900.000 sama dengan sigma XA itu yang belum diketahui jumlah total gaji karyawannya dibagi 34. Maka kita kali silang yang 34 dikalikan ke 4.900.000, maka hasilnya adalah sigma XA adalah 4.900.000 dikali 34. Dikalikan hasilnya adalah Rp166.600.000. Itu adalah total jumlah dari seluruh gaji karyawannya yang 34 orang. Kemudian, sekarang kita sudah punya data XB, yaitu gaji karyawan ditambah dengan satu manajer rata-ratanya. Nah, gaji karyawan ditambah satu manajer itu kan rata-ratanya kita hitung dengan cara total gaji karyawan atau sigma XA ditambah dengan gaji manajer itu, kita namakan X manajer di sini ya. Dibagi dengan NA. NA adalah jumlah karyawannya tambah satu ya. Kemudian kita sudah punya nilai XB-nya, rata-rata B-nya adalah 5 juta, sama dengan Rp166.600.000 ditambah dengan X manajer yang belum diketahui, dibagi 35, karena total karyawannya 34 tambah 1 manajer itu 35. Maka dikali silang, berarti 5 juta dikali 35 sama dengan 166.600.000 ditambah dengan X manajer. Maka kita peroleh X manajernya adalah 5 juta kali 35 itu 175 juta dikurang dengan 166.600.000. Dari situ pengurangannya diperoleh X manajernya adalah 8.400.000. Nah, jadi gaji manajernya adalah Rp8.400.000. Soal yang ketiga. Tentukan median dan modus dari data berikut. Data berikut ini ada di tabel lama berapa detik, kemudian frekuensinya. Mulai dari 1 sampai 20 itu kelasnya, sampai di 81 sampai 100 dengan frekuensinya masing-masing. Kita mulai yang pertama yaitu mencari median. Nah, jumlah frekuensi kita kalau mencari median harus tahu jumlah frekuensinya adalah 60 ya. Dijumlahkan seluruh frekuensinya, dapat N-nya itu sama dengan 60. Karena median itu adalah data tengah, maka letaknya itu adalah setengah dari frekuensinya, total frekuensinya, setengah N, yaitu setengah kali 60. Yaitu hasilnya adalah 30. Berarti
median terletak pada datum ke-30, yaitu pada frekuensi yang 25 ya, yang terletak pada interval ketiga, yaitu intervalnya 41 sampai 60 ya. Maka yang di kotak merah ini disebut sebagai kelas median, berarti mediannya berada di situ. Tapi kita belum ketemu median pastinya berapa. Oleh karena itu kita hitung sekarang. Ya, yang pertama kita tahu dulu apa itu TB. Ingat, TB itu adalah tepi bawah kelas, tapi dalam kasus ini tepi bawah kelas median. Karena kelas mediannya ada di 41 sampai 60, maka tepi bawahnya adalah 41 dikurang dengan 0,5, yaitu 40,5. Tepi atas itu adalah 60 tambah 0,5, berarti 60,5. FK itu adalah frekuensi sebelum kelas median. Nah, kelas median kan frekuensinya 25, berarti total frekuensi sebelum kelas median itu ada 2 frekuensi di atasnya, yaitu 13, 12, dan 3. Dijumlahkan itu adalah 15. Kemudian FME itu adalah frekuensi kelas mediannya sendiri, yaitu 25. Nah, kemudian kita hitung juga panjang kelasnya. Panjang kelas itu diperoleh dari tepi atas dikurang dengan tepi bawah, yaitu 60,5 dikurang dengan 40,5. Hasilnya adalah P-nya adalah 20. Kemudian kita ingat lagi rumus untuk menentukan median adalah tepi bawah atau TB ditambah dengan setengah N. Setengah N itu letak mediannya di mana, dikurang dengan FK. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan FME atau frekuensi median tersebut dikali dengan panjang kelas atau P. Kita tinggal masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. TB-nya adalah 40,5 ditambah dengan setengah N-nya adalah 30 kurang FK itu 15 per FME adalah 25 dikali 20 panjang kelas. Maka diperoleh, disederhanakan pecahannya ada di 3/5 kali 20 ditambah 40,5. Kemudian ME sama dengan 40,5 tambah 12. 3/5 kali 20 hasilnya 12. Diperoleh ME sama dengan 52,5. Jadi median data tersebut adalah 52,5 detik. Selanjutnya, modus. Untuk mencari modus, kita ketahui dulu bahwa kelas modus itu terletak pada interval 41 sampai 60 karena memiliki frekuensi terbesar yaitu 25. Ya. Karena modus itu kan berbicara mengenai jumlah data yang sering muncul. Data yang sering muncul itu kita lihat dari frekuensinya. Frekuensi yang terbesar berarti 25. Berarti modusnya berada pada kelas 41 sampai 60. Maka ini disebut sebagai kelas modus. Nah, kemudian sama juga karena kita sudah dapat kelas modus, berarti tepi bawah untuk kelas modusnya adalah 41 kurang 0,5 yaitu 40,5. Tepi atasnya adalah 60 tambah 0,5 yaitu 60,5. Kemudian D1. Nah, D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya, frekuensi kelas modus adalah 25 dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu dikurang dengan 12. Maka hasilnya adalah 13. Kemudian D2 adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas setelahnya. Berarti 25 dikurang dengan 16. Maka hasilnya adalah 9. Kemudian panjang kelas masih sama dengan yang median tadi. Rumusnya yaitu tepi atas dikurang tepi bawah. Dari 60,5 dikurang 40,5. Hasilnya adalah 20. Ini adalah rumus untuk modus. Maaf itu ada salah penulisan ya, itu harusnya MO. Kemudian ME
MO itu sama dengan 40,5 ditambah 13 per 13 tambah 9 dikali 20. Tinggal masukkan semua angkanya. MO sama dengan 40,5 tambah 13 per 22 kali 20. MO sama dengan 40,5 tambah 11,8182. Maka hasilnya adalah 52,3182. Jadi, modus data tersebut adalah 52,3182 detik. Soal berikutnya, soal 4. Rata-rata tinggi badan 10 siswa adalah 162 cm. Jika digabung dengan 5 siswa lagi, tinggi badan rata-ratanya menjadi 160 cm. Tentukan rata-rata tinggi badan kelima siswa tersebut yang ditambahkan. Saya tuliskan dulu yang diketahui adalah rata-rata tinggi 10 siswa atau disebut juga X bar A adalah 162. Kemudian rata-rata tinggi 10 siswa kemudian ditambah lagi 5 siswa. Jadi X bar B sama dengan 160. Yang ditanya adalah rata-rata tinggi 5 siswa yang ditambahkan. Kita simbolkan dengan X bar C. Maka penyelesaiannya kita mulai dari yang diketahui adalah X bar A itu sama dengan sigma atau jumlah dari seluruh nilai A. Yaitu rata-rata 10 siswa sama dengan jumlah tinggi badan 10 siswa tersebut dibagi dengan 10. Karena X bar A-nya sudah diketahui 162, maka 162 sama dengan jumlah tinggi badan 10 siswa tersebut dibagi 10. Maka tinggal dikalikan sigma XA itu sama dengan 162 dikali 10, yaitu 1620. Kemudian dari yang diketahui juga, X bar B itu adalah jumlah XB per NB. Berarti karena X bar B-nya adalah 160, sama dengan jumlah XB. Ya, jumlah XB per 15 karena sudah bertambah dari 10 menjadi 15 ya, tambah 5 lagi. Kemudian sehingga diperoleh ini sigma XB itu sama dengan 160 kali 15 yaitu 2400. Ingat bahwa sigma XA itu adalah jumlah tinggi badan untuk 10 siswa. Kalau sigma XB itu adalah jumlah tinggi badan untuk 15 siswa, ada pertambahan 5 siswa lagi. Sehingga sigma XC atau jumlah tinggi badan untuk 5 siswa saja yang ditambahkan itu adalah sigma XB dikurang dengan sigma XA, yaitu 2400 dikurang dengan 1620. Maka hasilnya adalah 780. Maka untuk mencari rata-rata XC, X bar C itu adalah sigma XC dibagi dengan NC, yaitu 780 dibagi 5, maka diperoleh 156. Jadi, tinggi rata-rata 5 siswa tersebut adalah 156 cm. Soal berikutnya, yaitu soal terakhir ini, rata-rata hasil produksi kerajinan oleh karyawan setiap harinya mencapai 5,2. Dari tabel tersebut kita tahu ada frekuensi 15, 10, 7, 8. Kemudian hasil produksinya adalah 4X, 6, 7. Ada X di situ yang belum diketahui nilainya. Tapi dari soal kita sudah tahu rata-ratanya adalah 5,2. Yang ditanya berapakah nilai X? Berapakah nilai X? Nah, ingat untuk menentukan rata-rata itu adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah seluruh nilai itu bisa kita hitung dari masing-masing frekuensi dikali dengan nilainya, hasil produksinya. Ya. Berarti 15 kali 4 tambah 10 kali X karena belum diketahui ya. Kemudian 7 kali 6 tambah 8 kali 7.
dibagi dengan total seluruh frekuensinya. 15 tambah 10 tambah 7 tambah 8. Ingat rata-ratanya sudah diketahui dari soal yaitu 5,2. Tinggal kita sederhanakan perhitungannya. Yang atas itu menjadi 60 tambah 10X tambah 42 tambah 56 dibagi dengan total frekuensinya 40. Kali silang, ini menjadi 5,2 kali 40 sama dengan 158 tambah 10X. Kemudian disederhanakan juga 208 sama dengan 158 tambah 10X. Kemudian pindah ruas 208 kurang 158 sama dengan 10X. Berarti 50 sama dengan 10X. Jadi X sama dengan 50 per 10. Yaitu hasilnya adalah 5. Jadi nilai X-nya adalah 5. Demikian untuk latihan-latihan soal yang berhubungan dengan ukuran pemusatan data. Kalian boleh mencari juga soal-soal lain yang ada di buku cetak supaya bisa dikerjakan dan semakin paham lagi dan semakin mahir untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Sampai kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.